keutamaan karam dalam Islam, ya, keutamaan dermawan dan ancaman bagi orang yang bakhil, pelit. Ya. Tentu ini teman-teman sekalian, ya, kalau kita bicara sebagian tadi sudah saya singgung ya, tapi saya ingin menitik beratkan ada beberapa poin yang saya bilang. Di antaranya saya susun di sini, saya bilang orang yang dermawan itu disukai oleh Allah dan disukai oleh manusia. Suka royal itu Allah suka karena Allah perintahkan, manusia juga suka karena dia dermawan. Setiap ketemu keluarga kasih hadiah, apa saja kasih. Sampai Abdullah bin Umar bersedekah setiap hari walaupun dengan sebutir bawang. Apa saja karena karamnya gitu. Itu manfaatnya. Orang yang karim disukai Allah, disukai manusia. Orang yang karim juga, orang yang mulia dan dermawan ini targetnya selalu akhirat. Tidak ada target dunia. Maka setiap kali dia membantu orang, targetnya bagaimana dia bisa dapat pahala. Jadi tidak ada lagi dalam pandangan orang yang karim, orang yang dermawan itu, kalau dia berteman, saya dapat manfaat apa dari orang ini. Ada orang subhanallah pikiran kapitalisnya sangat kental. Maka setiap kali dia berteman, dia berpikir, ini manfaat apa saya berteman sama orang ini. Artinya, bantu apa saja, ini dapat apa nih, dapat duit nggak? Nggak ada pikirannya keikhlasan. Maka orang karim tidak pernah berharap itu, targetnya selalu akhirat. Juga masuk dalam masalah ini, orang yang karim itu, dia seorang mukmin yang dipastikan meyakini semua janji Allah. Karena tidak mungkin dia mau royal kecuali dia sudah faham akan ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah cukup apa yang dicontohkan oleh Sa'ad radhiyallahu anhu, apa yang dicontohkan oleh Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, Abu Bakar, Uthman radhiyallahu anhu majma'in, bagaimana mereka makin royal, maka makin besar yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini butuh praktek saja. Ya. Kemudian juga orang yang karim selalu ridho dengan sedikit dan dia selalu gembira kalau orang lain mendapatkan jalan keluar. Ini masih di poin ini ya, keutamaan karam ya, keutamaan kemuliaan ini ya. Kemudian juga ya, jadi kalau siapa yang bantu orang lain lalu orang itu gembira, senyum, sembuh penyakitnya, utangnya luas, selalu dia gembira, nah itu ciri karim. Ciri orang yang memang dermawan. Karena dia malah gembira dengan gembiranya orang. Kemudian orang yang karim itu akan selalu diberikan rezeki dan ditambahkan. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan selamatkan dia dari mati yang buruk. Ya, sebagaimana sabda Nabi SAW, sedekah itu bisa meredam murkahnya Allah. Kalau kita punya kesalahan-kesalahan, ada dosa, khawatir Allah hukum, maka selain istighfar dan tobat, royal, sedekah. Sedekah ini bisa meredam murkanya Allah dan menjauhkan dari mati yang buruk. Menjauhkan dari mati yang buruk. Allahu a'lam. Mungkin maksudnya adalah selamat dari su'ul khatimah. Dan orang yang karim teman-teman sekalian, itu akan selalu mendapatkan taufik dari Allah dalam setiap kegiatannya. Subhanallah, semua urusannya mudah. Hanya di masalah karam, ini keluarin duitnya. Termasuk bakhil, celengan masjid lewat tidak taruh. Termasuk bakhil, lihat orang miskin masih bisa negosiasi. Kayaknya masih kuat nih, kayaknya anak pinjaman. Ini sahibnya syaitan, ya, temannya syaitan ini. Dia negosiasi, syaitan tawarkan dia terima, nggak ada itu. Nggak ada negosiasi sama syaitan. Abdullah bin Umar disebutkan dalam sebuah kisah, pernah menerima infak dari orang, dikasih cuma-cuma 4.000 dirham. Dalam satu, itu 4.000 dirham teman-teman, nilai rupiahnya sekarang 680 juta. Dia terima uang sebanyak itu, belum dari pagi, belum tiba sore hari sudah habis. Semuanya sedekah. Dikasih orang yang sibuk sedekahin. Dan dia pernah dikasih baju yang sangat mewah dan mahal, lalu dipakai sama dia. Begitu dia pakai pergi ke masjid, pulang sudah nggak ada. Ditanya oleh istrinya, di mana? Tadi ada orang miskin di jalan minta saya kasih. Selesai. Sama sekali nggak ada lagi sifat perhitungan di jalan Allah, royal di jalan Allah. Ini faham nggak ini bahasa saya nih? Benar. Ya Allah, saksikan. Sudah saya sampaikan. Tanggung jawab sendiri ya. Kemudian juga dikatakan tentang ada seseorang bernama Muhammad Ali bin Muhammad bin Farrad. Kebetulan orang ini terkenal sebagai orang saleh di Mesir dulu. Ini kisah-kisah lumayan klasik pertengahan abad-abad Hijriah. Dikatakan ada seorang gubernur Mesir dulu. Ini entah kenapa selalu merasa benci sama orang ini. Selalu merasa benci. Dan setiap memuncak bencinya,
dia selalu mau suruh tangkap tapi nggak pernah ada peluang, kesempatan. Dan setiap kali dia mau kirim orang untuk tangkap selalu gagal, dan uniknya dia selalu mimpi. Mimpinya adalah dia mimpi si Ali bin Muhammad bin Furat ini menangkis pedang-pedang pengawalnya dengan sepotong roti. Jadi dengan roti ditangkis terlempar semua pengawal-pengawalnya. Terus begitu terjadi dan ini bertahun-tahun. Dia selalu mau, kalau mau aplikasikan nggak jadi. Besoknya dia mau aplikasikan lupa. Dia bentuk lagi orang untuk tangkap, terus tiba-tiba gagal lagi. Ada saja begitu. Malamnya mimpi lagi. Orang ini nangkis lagi pedang-pedang pengawalnya dengan itu. Sampai satu waktu dia ketemu di sebuah acara. Ini dinukil kisahnya oleh Ibnu Katsir dalam kitab Bidayah wan Nihayah. Kisah tentang orang-orang dulu. Maka dia bilang ketemu, lalu gubernur langsung bilang, "Hai Ali bin Muhammad, kau sudah lama saya mau tangkap sebenarnya. Dan tidak tahu kenapa saya sangat benci dengan kamu. Dan saya juga tidak tahu kenapa saya benci. Tapi setiap kali saya melakukan selalu gagal. Dan saya mimpi selalu melihat kau tangkis pedang-pedang pengawal saya dengan roti. Apa ceritanya roti ini?" Maka kata Ali, "Wahai Amir, wahai gubernur, sebenarnya saya dari kecil selalu dilatih oleh kedua orang tua saya. Setiap kali makan malam, saya sisipkan sepotong roti yang saya taruh di bawah bantal saya. Dengan tujuan besok pagi kalau saya keluar saya akan kasih orang miskin. Dan tiap hari saya sedekah dengan sepotong roti." Maka kata gubernurnya, "Justru sedekah kamu itulah yang telah menahan serangan-serangan ini." Jadi ternyata sedekah teman-teman bukan cuma datangkan rezeki, menepis bahaya-bahaya yang akan menimpa kita. Faham gak ini? Alhamdulillah. Selanjutnya adalah juga dalam hadis Bukhari disebutkan, ada kisah yang lain ya. Ini sudah masyhur hadisnya. Bahwasanya Nabi SAW mengatakan dulu orang sebelum kalian ada seseorang yang atau dua orang yang memiliki kebun yang bersebelahan. Ya. Kemudian yang A sama B ya, kita anggap ini bersebelahan. Yang si B ini melihat ada awan lewat di atas kebunnya. Kemudian dari awan itu terdengar suara. Dalam hadis ini disebutkan suara malaikat. Ya. Yang berkata, "Turunkanlah hujan di kebunnya fulan." Temannya dia di sebelah, si A. "Turunkanlah hujan di kebun si fulan." Gitu kan. Nah pada saat dia dengar itu, dia ikutin. Dia pindah keluar dari kebunnya dia, pindah ke kebun temannya. Ternyata betul awan itu berhenti cuma di atas kebun temannya, lalu hujan lebat. Sementara semua yang lain di negeri itu, di kota itu tidak ada yang turun hujan. Lagi musim kemarau. Maka dia tanya temannya, "Apa yang kau lakukan dengan kebunmu ini?" Dia bilang, "Saya membagi hasil kebun ini menjadi 3 bagian. Hasilnya saja. Mirip kita kalau terima gaji, keuntungan dagang, saya bagi 3. Sepertiganya saya kembalikan kepada modal, tambahkan ke modal. Sepertiganya saya berikan kebutuhan keluarga saya, sepertiganya saya sedekahkan." Ya. Jadi kalau misalnya orang terima uang 900 ribu, 300 ribu untuk sedekah. Gitu kan. Bagi teman-teman yang belum pernah mencoba resep ini, coba teman-teman. Royal di jalan Allah SWT. Ingat hadis Bukhari, hadis Sahih, hadis Qudsi. Ya. Ini saya sudah pakai bahasa Indonesia. Ya. Pahami baik-baik. Kata Nabi SAW, Allah berfirman, "Ya bena Adam, anfik alaik." Wahai anak Adam, berinfak di jalanku, aku akan berinfak kepadamu. Ini Allah yang bilang, pencipta langit dan bumi. Gak usah ragu. Allah bilang infak, pencipta kita, maka pasti sudah aman. Dan Allah katakan dalam ayat yang lain, dalam sebuah ayat, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu." Yang kalian infakkan, pasti dia akan ganti. Juga Aisyah radhiyallahu anha dalam kisah yang lain, dinukil dalam kisah yang sahih, beliau pernah mendapatkan uang 8.000 dirham dari Muawiyah radhiyallahu anhu pada saat Muawiyah jadi khalifah. Dan kemudian itu kurang lebih nilainya 1,3 miliar uang rupiah ya. Lalu Aisyah berkata kepada pembantunya, "Bagi-bagikan uang ini segera, jangan nginap di rumahku." Lalu Aisyah sama pembantunya sibuk membungkus-bungkus membungkus uang tersebut sampai habis. Karena asyiknya membagi sampai habis. Pada saat selesai dibagi, malam hari atau siang hari pada saat mau makan, Aisyah tanya, "Ada makanan enggak?" Dia bilang tidak ada. Yang ada cuma tinggal roti sama minyak. Roti pun itu sudah agak kering. Kata Aisyah, "Berikanlah kepada saya." "Kenapa kau tidak bilang tadi supaya saya sisipkan uang untuk beli daging?" Dia bilang, "Wahai ibu," maksud Ummul Mukminin ya, dia panggil Aisyah ibu, "Wahai ibu, Anda tidak titip pesan kepada saya, maka saya juga tidak mau membantah Anda." Maka kita bisa lihat bagaimana karamnya ini luar biasa sampai-sampai ya, memberikan harta begitu banyak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya lihat subhanallah, ini pengalaman-pengalaman saja. Saya lihat kalau di antara jemaah umrah, jemaah haji, ada yang sibuk mau pulang, beliin hadiah atau keluarganya ini, keluarganya itu, royal betul. Orang-orang yang mampu subhanallah. Kalau orang yang masuk di toko 2 real, padahal uangnya banyak, ratusan juta, inilah hadiah cukuplah untuk kasih ini.
3 rial, ya sudah, begitu juga yang dia akan dapatkan. Sejumlah pengorbanan kita, sejumlah itu juga yang kita dapatkan.